Shalom saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini, yang saya ambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa Triwulan 3 tahun 2020. Menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan judul pada malam ini, hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada malam ini kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu ketika kami mau mendengarkan audio renungan malam atau firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan. Dengan janji akan Roh Kudus, Yesus memahami kekhawatiran murid-murid tentang kepergian, meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Saudara-saudari bisa lihat itu dalam Yohanes 16 ayat 7. Kata Yunani untuk penolong adalah parakletos. Ini merujuk pada orang yang datang bersama untuk tujuan menolong. Salah satu fungsi utama Roh Kudus adalah untuk berdampingan dengan semua orang percaya, memberi kuasa dan membimbing mereka dalam kegiatan kesaksian mereka. Ketika kita bersaksi untuk Yesus, kita tidak sendirian. Roh Kudus ada di samping kita untuk membimbing kita kepada para pencari yang jujur. Dia telah mempersiapkan hati mereka. Bahkan sebelum kita bertemu mereka, Dia menuntun kata-kata kita, membawa keyakinan ke benak para pencari kebenaran, dan menguatkan mereka untuk menanggapi bisikannya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada malam hari ini, ketika saudara membaca di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27 dan Yohanes 16 ayat 8, apakah yang dikatakan ayat-ayat ini tentang peran Roh Kudus dalam bersaksi? Roh Kudus menyaksikan atau bersaksi tentang Yesus. Tujuan utamanya adalah untuk memimpin sebanyak mungkin orang kepada Yesus. Misinya adalah untuk memuliakan Yesus. Dalam peran ini, Dia meyakinkan semua orang percaya atas tanggung jawab mereka untuk bersaksi. Dia membuka mata kita untuk melihat kemungkinan pada orang-orang di sekitar kita dan bekerja di belakang layar untuk menciptakan penerimaan terhadap pekabaran Injil.
Injil Yohanes menyatakannya dengan jelas. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara bisa lihat itu di dalam Yohanes 16 ayat 8. Dengan kata lain, dia bergerak di dalam hati untuk membawa rasa yang semakin mendalam akan keterasingan yang berasal dari Allah dan kebutuhan akan pertobatan. Dia juga menginsafkan dunia akan kebenaran. Roh Kudus tidak hanya menyatakan dosa, Dia mengajarkan kita dalam kebenaran. Dia mengungkapkan keindahan kebenaran Yesus, berbeda dengan kenajisan kita sendiri. Peran Roh Kudus bukan hanya untuk menunjukkan betapa buruknya kita, tetapi juga untuk mengungkapkan betapa baik, betapa murah hati, betapa berbelas kasihan, dan betapa penuh kasihnya Yesus, dan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang pada malam hari ini yang berada di rumah bersama keluarga, bahkan yang ada di mana saja berada. Bersaksi sederhananya adalah bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memuliakan Yesus. Dalam kuasa Roh dan di bawah bimbingannya, kita bersaksi tentang Kristus yang mengagumkan, yang telah mengubah hidup kita. Saudaraku, sahabatku, pada malam hari ini ada pertanyaan yang perlu kita aplikasikan dan kita renungkan. Dalam kerinduan kita untuk bekerja bagi jiwa-jiwa, mengapakah kita harus selalu ingat bahwa kita tidak dapat menobatkan orang, tetapi hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya? Saudaraku, sahabatku, marilah kita minta kuasa Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan. Dalam kuasa Roh dan di bawah bimbingannya, kita dapat bersaksi tentang Kristus yang mengagumkan, yang telah mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan, yang mengajak kami untuk menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya, dan Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan dapat menolong kami dan dapat membimbing kami, sehingga kami bisa bersaksi tentang Kristus yang mengagumkan, yang telah mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada malam ini kami doakan khusus bagi saudara, saudari, sahabat-sahabat kami bersama keluarga. Kiranya Tuhan Yesus
senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kesuksesan dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, serta perlindungan, dan akan diberkati di dalam segala hal. Dan ketika kami beristirahat malam ini, jaga dan lindungi kami. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Tuhan adalah juru selamat kami. Amin. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus akan menyertai kita semua dari malam ini sampai Maranatha. Sampai bertemu di dalam renungan malam selanjutnya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.